Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Erik Arsada. Pada kesempatan kali ini kita akan buat video tentang cara menghindari agar STB tidak meledos. Sebelum ke video, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Bagi Anda yang belum subscribe, nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai videonya. Kemarin ada pertanyaan yang masuk pada kami, apakah kalau pakai STB itu sumber atau pemicu dari ledakan? Maka perlu diketahui bahwasannya pemerintah dalam menentukan kebijakan untuk menggunakan TV digital, yang mana ketika TV tersebut analog maka harus dilengkapi dengan STB. Kalau TV-nya sudah digital maka tidak perlu kita menambahkan STB. Tentunya pemerintah sudah memikirkan bagaimana kebaikan dan juga mandorotnya ketika menggunakan STB, dan sudah digaung-gaungkan atau diiklankan di berbagai macam channel televisi. Kita disuruh untuk berpindah dari TV analog menuju TV digital, yang mana TV digital itu pertama kualitas gambarnya lebih bagus, kemudian channelnya lebih banyak dan lain sebagainya. Hanya saja banyak berita yang berseliweran yang mana mengatakan STB itu merupakan sumber dari pemicu ledakan. Maka jawabannya ada dua kriteria. Pertama, sumber ledakan yang terjadi pada STB itu dikarenakan karena kualitas dari STB tersebut. Kualitas dari STB tersebut itu sangat jelek, sangat tidak memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Maka kita sebagai pengguna jangan mudah terpercaya dengan barang-barang atau produk yang murah. Jadi yang ditawarkan kepada kita harganya murah dengan kualitas yang bagus. Kalau ada yang menawarkan produk yang kualitasnya bagus tapi harganya murah, maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus curiga terlebih dahulu apakah barang tersebut itu benar-benar kualitas atau justru sebaliknya. Karena tidak mungkin, ya mustahil barang yang bagus itu harganya murah, kecuali ketika ada promo besar-besaran, maka itu mungkin terjadi. Ini yang pertama, disebabkan karena kualitas dari STB tersebut sangat jelek. Karena apa? Karena kalau kualitasnya jelek itu kalau dipakai lama maka panas, ya. Ketika panas itu bisa menyebabkan terjadi ledakan dari STB tersebut. Maka saran saya sebaiknya kita beli yang kualitas bagus, ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang pertama. Hanya saja ya memang perlu dikritik juga pemerintah itu, ya. Kenapa? Karena tidak semua orang itu bisa membeli STB, apalagi rakyat kecil, rakyat orang-orang miskin, yang mana kebutuhan hidupnya itu atau uangnya atau penghasilannya itu hanya mampu untuk kebutuhan makan sehari-hari. Tentunya ini juga harus diperhatikan, dan memang dari pemerintah sendiri ada bukan wacana, ya, ada program bantuan STB gratis untuk masyarakat miskin, dan di desa saya sudah berjalan. Desa Manyar Sidarukun yang Gresik itu sudah terdata, hanya saja STB-nya belum datang sampai sekarang, ya. Itu kelemahannya, ya. Sudah didata siapa saja yang berhak mendapatkan STB gratis dari pemerintah, tapi barangnya belum datang. Padahal sekarang TV analog sudah dihapus, sudah disilang, di stop, ya. Tidak bisa, kalau tidak tanpa STB tidak bisa menyalakan atau melihat TV. Ini yang pertama. Yang kedua, penyebab yang kedua adalah karena pemakaian, dan ini yang sering terjadi, ya. Kalau yang tadi kan hanya karena kualitas dari produk, kualitas barangnya jelek, maka kemungkinan terjadi ledakan itu cukup besar. Dan yang kedua ini juga sering terjadi pada kita karena kita salah memakai, salah penggunaan, ya. Di sini ketika kita beli STB itu kan ada info cara pemakaian, instruksi penting keamanan. Jadi saya akan sebutkan kepada kalian. Yang pertama, jangan gunakan peralatan ini atau STB di dekat air dan bersihkan hanya dengan kain kering. Jangan gunakan di dekat sumber air. Contoh, kalian letakkan di bawah, ini juga berbahaya. Kalau di bawah itu bisa diakses oleh anak-anak. Anak-anak itu kan tidak, ya, sering main-main lah, main air, main apa aja lah. Itu sangat berbahaya bagi STB. Ketika STB tersebut kena air, maka
STB itu konslet ya, bisa menimbulkan ledakan pada STB. Kemudian kalau STB tersebut kotor, jangan dibersihkan dengan lap atau tisu yang ada airnya, karena berbahaya ya, berbahaya. Karena musuh dari elektronik itu adalah air. Ketika elektronik berjumpa dengan air, maka otomatis akan konslet, dia meledos. Yang kedua, jangan memasang di dekat sumber panas seperti radiator, lubang pengatur panas, kompor, atau peralatan lain, termasuk amplifier yang menghasilkan panas. Jangan didekatkan atau memasang STB itu dengan sumber panas seperti kompor atau lain sebagainya. Atau ketika kita menyolder menggunakan solder, jangan dekat-dekat dengan STB. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan memasang di dekat Yang ketiga, operasikan produk ini hanya dari jenis sumber listrik yang tertera pada label. Ini juga perlu ya, sumber listrik. Jadi aliran listriknya itu harus diperhatikan juga, karena kalau kalian tidak tahu, itu bisa tanya kepada petugas PLN atau orang yang ahli di dalam pelistrikan. Karena pertama, pengalaman pribadi kami juga pernah melakukannya, tapi bukan di STB ya. Ketika aliran listriknya itu, nah contoh di sini saya menggunakan kabel yang kecil, kabel tipis yang mudah terbakar, padahal STB itu kan sering digunakan, sering dipakai ya, sering dinyalakan, sehingga menimbulkan arus panas juga. Ketika kabelnya itu tidak kuat, maka bisa menimbulkan kebakaran karena kabelnya itu kecil. Jadi di sini saran saya, pakailah kabel atau standar yang sesuai dengan yang dicantumkan oleh PLN, sehingga tidak menimbulkan kebakaran. Kalau wattnya besar, kita sampai panas, bisa menimbulkan konslet atau kebakaran pada kabel tersebut karena kabelnya tidak kuat menahan panas. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, lindungi kabel listrik dari kerusakan dan tegangan. Tadi sudah saya jelaskan juga ya, saya singgung di atas. Yang kelima, hanya gunakan perlengkapan atau aksesoris yang ditentukan oleh produsen. Jangan menggunakan aksesoris atau perlengkapan yang tidak sesuai standar dari produsen atau orang yang membuat STB tersebut. Biasanya disebutkan di kertasnya itu penggunaannya, kemudian bagaimana peralatan yang support dengan STB tersebut. Selanjutnya yang keberapa ini? Yang keenam, cabut peralatan ini selama badai petir atau saat tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ketika ada badai petir, hujan yang sangat deras disertai dengan angin dan petir, maka bukan sebaiknya ya, harus dicabut. Begitu pula dengan televisinya. TV atau STB yang tersambung pada aliran listrik, maka harus kita cabut untuk menghindari terjadinya konslet atau terjadinya terkena petir. Ini yang keenam. Yang ketujuh, serahkan semua servis ke servis resmi yang berkualifikasi. Servis diperlukan jika peralatan telah rusak dengan cara apapun. Jadi ketika ada kerusakan pada STB, kita serahkan ke service center, dan service centernya sudah dicantumkan pada bungkus dari STB tersebut ya. Jadi kalau kalian mengalami kerusakan, kalian bisa menghubungi service center yang tertera di dalam bungkus STB-nya, atau kalau masih dalam masa garansi, kalian bisa mendatangi toko di mana kalian beli. Selanjutnya, jangan menghalangi aliran udara ke dalam unit dengan menghalangi slot ventilasi, karena dalam setiap STB itu pasti ada ventilasi udara. Ketika terjadi panas itu akan keluar dari udara tersebut. Tapi kalau ventilasi udaranya kalian tutup, mungkin ditutup dengan buku, ditindih buku, dikasih apalah, sehingga udara tidak bisa keluar, itu bisa menghambat panas yang ada di dalam STB, sehingga kalau panas itu tidak keluar, menguap di dalam, bisa menjadikan meledos. Maka hati-hati, jangan sembarang meletakkan di atas STB. Sebaiknya, saran saya, kalau kalian menaruh STB itu taruh di atas. Jadi kita buatkan seperti meja kecil, bukan meja besar ya. Jadi tempat khusus STB mungkin ditempelkan ke tembok,
taruh STB-nya di sana, menghindari anak kecil, menghindari air, menghindari api, dan lain sebagainya, supaya aman. Dan itu merupakan salah satu tip untuk menghindari meledos. Dan selesai. Ada tambahan dari saya, ini yang tertera pada petunjuk penggunaan, dan ini adalah tambahan dari saya yang mana sangat sering terjadi pada orang-orang ya. Cara pemakaian dalam artian ketika kita menyalakan atau mematikan STB itu kurang paham ya. Kurang paham bagaimana sih? Kan gini, ketika kita menyalakan TV dan STB kan dua-duanya harus menyala. TV-nya menyala, kemudian STB-nya juga menyala. Setelah kita nyalakan, kita matikan. Nah, kita matikan itu kadang yang dimatikan hanya TV-nya aja, sedangkan STB-nya itu tetap menyala. Ini bahaya. Karena apa? Karena kalau dibiarkan seperti itu, STB selalu menyala ya. Menyala dan ini tetap bekerja meskipun televisi sudah mati, sudah dalam kondisi off, tapi STB masih on. Maka ini masih tetap bekerja. Kalau kita tidak teliti bahwa STB tersebut itu masih on, bisa bahaya ya. Kalau bertahannya itu cuma 1-2 jam tidak masalah, kita tahu oh ternyata masih nyala, maka kita matikan. Tapi kalau sampai beberapa hari, wah bahaya sekali, itu bisa menyebabkan STB meledos. Maka harus berhati-hati, seperti ketika anak kita menyalakan televisi, itu kan kadang kita yang nyalakan, kemudian anak kita yang mematikan, STB-nya dimatikan, STB-nya masih menyala, TV-nya sudah mati. Ini juga harus diperhatikan ya, agar tidak terjadi STB meledos, untuk menjaga keamanan diri kita dan keluarga kita. Terima kasih. Demikian adalah tips menghindari agar STB tidak meledos. Terakhir, jangan lupa subscribe channel ini, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa pada video dan tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.